Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter @sagarayuki2. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Perkampungan Gaib di Rumahku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti klik saja etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini aku dan keluargaku sendiri yang mengalaminya. Mungkin di antara kalian tanpa kalian sadari, mereka sudah ada mendiami tanah itu dan membentuk suatu perkampungan. Tanpa kalian sadari, kalian hidup di tengah-tengah mereka. Sebuah perkampungan tidak kasat mata. Entah dari kapan dimulai, tapi ini cerita menurut sudut pandangku. Panggil saja aku Mumu. Aku tinggal di kota kecil perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di desa di ujung kecamatan kota. Dari aku kecil, orang tuaku bekerja sebagai buruh tani. Desaku dikelilingi persawahan. Jadi hampir semua warganya dulu masih menjadi petani dan buruh tani. Keluargaku hidup sederhana. Bisa dibilang miskin, karena dari aku SD sampai SMK, sekolah selalu menggunakan kartu keluarga miskin. Tapi bukan itu yang akan aku ceritakan. Ini masih berhubungan dengan tetanggaku yang melakukan pesugihan. Kalian kalau sudah pernah membaca ceritaku Sundel Bolong Kembar, pasti ingat kalau ibuku pernah ditawari pesugihan oleh ular berkepala banteng. Itulah awal mula teror yang terjadi di rumahku. Sejak adikku lahir mungkin sekitar umur 2 tahun dan aku masih SD, mungkin kelas 2. Ibu sudah menyuruhku untuk belajar tidur sendiri. Waktu itu masih tidur berempat dengan ayah, ibu dan adikku. Katanya sih biar aku bisa mandiri. Tapi aslinya aku benar-benar anak penakut. Aku mohon-mohon pada ibu untuk tidur dengan mereka, tapi malah kena omel. Yang katanya aku udah besar, masa tidur sama orang tua terus. Dengan hati yang berat aku mengikuti ibu ke ruang sebelah dengan membawa jari untuk selimut. Kamar baruku sebenarnya hanya di sebelah, tepatnya di depan kamar ibuku. Hanya berbatas triplek saja, tapi yang membuatku takut bukan itu, melainkan ranjang yang kupakai adalah ranjang bekas dipakai kakekku yang sudah meninggal. Pun ruangan kamarku 2 kali lebih lebar dibanding kamar ibuku. Hanya ada ranjang saja di dalam kamar, sisanya ruangan kosong. Jangankan anak kecil, kita yang orang dewasa pasti berpikir macam-macam di setiap sudut ruangan. Apalagi waktu itu setiap malam pasti lampu dimatikan. Hanya ada lampu 5 watt yang menyala di luar kamar sebagai penerangan. Malam itu aku sangat ketakutan. Gelap gulita, mataku tidak henti menatap kemana-mana, seperti mencari sesuatu. Dada berdegup kencang sampai-sampai sesak, sulit untuk bernapas. Entah apa yang aku pikir, aku langsung menutupi seluruh tubuh dan muka menggunakan jarik. Dalam gelap dan pengap aku ketakutan. Seperti banyak mata yang sedang menatapku di dalam kamar. Walaupun aku bersembunyi di dalam selimut, tapi entah kenapa seakan-akan aku bisa melihat seisi kamar. Entah makhluk apa saja yang sedang mengelilingiku, aku sangat ketakutan. "Ma, aku ikut tidur mama ya, aku takut," kataku sambil teriak. "Gak boleh, latihan tidur sendiri, sampai ke sini, awas saja," kata ibuku sambil sedikit mengancam supaya aku tetap mau belajar tidur sendiri. Aku masih sangat ketakutan di kamar, masih merasa banyak mata yang sedang melihatku. Di dalam gelap aku tidur mepet ke triplek. Apa sih bahasanya? Pokoknya tidur dekat tembok. Aku tidak berani tidur di tengah. Soalnya sampai sekarang masih parno. Takut-takut tiba-tiba di belakang ada yang ikut tidur bareng. Dan aku pun tertidur dengan perasaan takut. Hari-hari, setiap malam aku jalani seperti itu. Tidur dalam keadaan ketakutan, seperti ada banyak mata yang mengawasi.
Sesekali karena tidak kuat menahan takut, aku langsung lari menyusul tidur dengan ibuku, walaupun akhirnya kena omel. Pernah juga minta ganti kamar yang lebih kecil, cuma ada satu ranjang kecil dan satu lemari kecil juga. Pikirku mungkin di sini tidak diganggu, tapi aku salah. Malam itu seperti biasa tidur dengan lampu mati dan ruangan gelap gulita. Aku masih mencoba tidur dengan sembunyi di dalam jarik atau selimut. Entah jam berapa, ketika sudah mulai mengantuk, tiba-tiba aku mendengar suara seperti anak ayam. Anak ayam siapa malam-malam seperti ini ada di kebun. Aku tidur di kamar samping yang waktu itu di samping rumah pas, masih kebun cukup rindang. Suara itu kembali terdengar. Kadang serasa jauh, kadang terasa dekat sekali. Karena penasaran aku mengintip di sela-sela tembok dari anyaman bambu atau disebut gedek. Aku mencoba mencari celah yang sedikit besar ketika mataku sudah bisa melihat keluar. Betapa kagetnya ada sesosok wanita berambut panjang memakai gaun putih sedang berjalan di samping rumah. Langsung aku kembali tidur dan bersembunyi di balik selimut, sangat ketakutan sampai-sampai selalu salah saat membaca doa. Seperti biasa aku tertidur dengan ketakutan. Sangat banyak hal yang aku alami, sampai-sampai terkadang aku terbiasa dengan ulah mereka. Sangat sering aku tindihan, guling yang aku peluk berubah jadi pocong, kuntilanak melayang di atasku atau genderuwo yang ikut tidur di belakangku. Jangan dikira karena terbiasa aku tidak takut, masih sangat kaget dan ketakutan. Pas kejadian takut banget karena pas ketindihan juga, gak bisa gerak, masih dinampakin kayak gitu pula. Waktu bisa gerak langsung lari keluar kamar, kayak lagi dikejar hantu. Lebih tepatnya habis lihat hantu. Tapi ya gak kapok buat tidur sendiri. Oh ya, kayaknya bukan aku saja yang sering diganggu. Jadi orang tuaku sudah berkali mendatangkan entah kiai, entah orang pintar atau dukun buat ke rumah untuk bikin pagar gaib. Tapi gak pernah bertahan lama, gangguan itu datang lagi. Berkali-kali rumahku sudah dipagari gaib, tapi gangguan itu masih tetap muncul. Malah yang paling sering perabotan dapur yang sangat sering hilang. Entah sendok, piring, gelas, panci, pokoknya sembarang yang ada di dapur. Sering nyari sendok sayur buat ngambil sayur, dicari kemana-mana tidak ada. Tiba-tiba sudah ada di meja, bahkan spons buat cuci piring baru saja dipakai, yang nyuci masih juga di situ. Baru ditaruh, ditinggal bilas mau buat gosok piring udah gak ada. Dicari-cari sampai diacak-acak tempat cucian, tahu-tahu udah di tempatnya lagi. Sampai kadang saking hafalnya, sering dipinjam makhluk tidak kasat mata, jadi dibiarkan saja. Nanti juga balik sendiri, tapi banyak nggak baliknya. Belasan tahun kemudian, tepatnya sehabis lebaran 2019 kemarin, ayahku mengeluh sakit di leher dan sakit untuk menelan ludah. Sudah dibawa ke dokter tidak kunjung sembuh. Jadi ceritanya dari aku kecil, kan ibuku sudah merantau ke Pulau Bali untuk mencari nafkah. Sampai sekarang masih kerja di sana. Jadi rumah sering kosong berbulan-bulan, apalagi sekarang aku sudah menikah dan ikut suami. Ayah ikut ibu merantau dan adikku jelas tidak berani tidur di rumah sendiri. Jadi tidur di rumah bude. Rumahnya di belakang rumahku, jadi dekat kalau sewaktu-waktu mau pulang. Adikku sudah kerja, jadi malam tidur di rumah bude, pagi pulang mandi ganti baju terus kerja. Pulang kalau malam ya langsung ke rumah bude, jadi di rumah jarang ditempati. Nah, terhitung terakhir aku ke sana sebelum lebaran. Rumah sudah ditinggal 4 bulanan lebih. Biasanya dulu paling 2-3 bulan ibu sering pulang. Nah, kemarin lumayan lama. Jadi rumah sangat kotor, penuh debu dan jaring laba-laba di langit-langit. Kembali pada ayahku yang sakit. Ceritanya ayah bersih-bersih rumah. Nah, di bagian kamar mandi. Oh ya, rumahku sekarang sudah ditembok, jadi kamar mandi di dalam rumah. Nah, entah karena terlalu lama ditinggal, walaupun kamar mandi sudah dikuras, dibersihkan, tapi setiap mandi badan selalu gatal-gatal. Masalah lain adalah lampu kamar mandi yang mati. Kamar mandi dan kamar adikku itu bersebelahan. Jadi jalur listriknya satu arah, sama ayah diganti lampunya, tapi nggak nyala. Anehnya lampu di kamar adikku menyala. Lalu dicoba ganti pakai lampu kamar adikku, akhirnya nyala. Tapi malah kamar adikku lampunya yang gak nyala. Pusing ayahku, ganti lampu copot kabel di otak-atik.
Akhirnya nyala semua lampu kamar mandi dan kamar adekku. Nah, diperkirakan ayahku sakit karena soal lampu dan kamar mandi. Saking sakitnya buat nelen ludah, sangat sakit berasa kayak ada yang nyekek leher ayah. Akhirnya atas saran kakak keponakan, dibawalah ayah ke rumah orang pintar. Katanya ayah diikutin sama nenek-nenek tua bungkuk pakai tongkat mirip malampir. Diobatinlah ayahku. Awalnya udah mendingan, tapi balik sakit lagi. Balik lagi ke orang pintar, katanya itu nenek-nenek gak mau lepas. Beliau menyarankan memagari gaib, tapi harus pas wetonnya ayah, dan weton ayah masih sebulan lagi. Akhirnya ibu ingat temannya juga punya kenalan orang pintar di Jawa Timur. Sebut saja Pak Nur. Diteleponlah sama ibu, suruh datang ke rumah. Entah lupa hari apa, pokoknya hujan. Sore-sore menjelang maghrib, Pak Nur datang ke rumah dijemput suami dari terminal. Baru sampai teras, tiba-tiba Pak Nur diam sepersekian detik. Tapi sangat jelas Pak Nur berhenti sebentar sebelum masuk rumah. Saat sudah duduk pun Pak Nur hanya diam dan senyum. Awalnya aku pikir ini orang kok aneh, benar-benar bisa ngobatin nggak? Beberapa menit kemudian Pak Nur baru bicara. Beliau bercerita baru saja tiba mau masuk rumah. Di teras Pak Nur sudah dicegat sama nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu berusaha memasuki tubuh Pak Nur, ngajak berantem. Katanya sih Pak Nur yang menang. Terus Pak Nur minta izin bersemedi atau apalah namanya di tempat sholat di rumah. Cukup lama, mungkin 10 menitan. Setelah itu memanggil ayah untuk diobati. Lama juga, mungkin 15 menitan. Lalu Pak Nur memanggil ibu untuk diajak musyawarah. Aku dan adikku yang kepo ikut mendekat. Ini bapaknya sudah parah, Bu. Mungkin sudah lama dia mengikuti bapak. Gimana maksudnya, Pak? Tanya ibu sedikit khawatir. Ini sepertinya bapak ketempelan sudah lama, tapi ngerasa parahnya baru sekarang, jawab Pak Nur. Saya minta kamar, Bu, buat melihat kondisi rumah ini. Ibu pun mempersilahkan Pak Nur masuk ke kamar adikku yang dekat dengan kamar mandi. Pak Nur masuk ke kamar dan menutup pintu. Tidak berapa lama terdengar suara hentakan kaki 3 kali. Dan terdengar suara Pak Nur, lirih seperti merapal mantra atau sesuatu. Beberapa saat kemudian terdengar lagi hentakan kaki yang sama berulang sampai 3 kali. Sesaat kemudian Pak Nur membuka pintu, meminta kami mendekat ke kamar. Tadi saya sudah berkomunikasi sama penunggu di sini. Sebenarnya di sini sudah menjadi perkampungan. Penunggu di sini paling muda. Umurnya sudah ratusan tahun. Belum bapak ibu dan mbah-mbahnya. Mendengar hal itu antara takut, ngeri, tapi seperti teringat sesuatu. Berarti dari dulu waktu aku kecil tidur sendiri dan merasa seperti banyak yang memperhatikan. Mungkin mereka dari kampung tidak kasat mata sedang berkerumun melihatku. Atau barang-barang dapur yang sering hilang mungkin dipinjam atau diambil mereka untuk memasak atau sekedar mengisi rumah. Tapi mereka benar-benar tidak mau modal ambil barang-barang orang lain. Itu hal pertama yang aku pikirkan. Di sini dulunya hutan. Ada sumur di pojokan dulu digunakan untuk persembahan tumbal. Ular besar yang mendatangi ibu adalah perwujudan siluman yang memakan tumbal. Untung ibu tidak mau. Kalau mau, mungkin ibu sudah wassalam. Lalu gimana, Pak? Tanya ibu cemas. Tadi sudah saya pindah semua. Saya pindah ke Laut Selatan. Tapi ya namanya di sini sudah perkampungan. Kalau satu rumah mungkin tidak kembali. Tapi namanya memindah paksa orang atau hantu satu kampung, pasti nanti balik lagi. Jadi sebelum balik, sebaiknya rumah ibu dipagari gaib. Baiknya gimana saja saya ikut saja, Pak, kata ibu. Ini tadi saya sudah habis nyabut 3 pagar gaib. Dulu pernah dipagari sepertinya, tapi ya sudah rusak. Tiba-tiba teringat dulu malam-malam entah jam berapa, ada beberapa lelaki datang ke rumah. Alas masih tanah. Mereka menggali tanah di setiap sudut rumah, dan di tengah rumah dikubur sebuah kendi. Itu mungkin salah satu pagar gaib yang dimaksud. Dan itu sudah sangat lama, mungkin 15 tahun yang lalu. Ini nanti sementara saya pagari gaib, soalnya bagusnya pas weton bapak.
Akhirnya Pak Nur memberi 5 paku dan 4 bungkusan kecil. Masing-masing paku ditanam di 4 sudut-sudut batas tanah. 1 paku ditanam di tengah-tengah 4 batas tadi, dan 4 bungkusan masing-masing ditanam di antara 2 batas paku. 1 bungkusan ditanam tepat di depan pintu yang mengarah ke rumah. Karena posisi rumah sudah dicor, jadi 1 paku yang harus diletakkan di tengah. Sedikit susah menguburnya. Ibu meminta suamiku untuk menjebolnya, tapi kata Pak Nur tidak usah merusak cornya karena ada bekas cor yang retak. Kata Pak Nur, cukup dimasukkan saja di sela-sela cor yang retak. Nanti paku itu akan hilang sendiri, mungkin pindah ke alam gaib. Setelah pemagaran selesai, Pak Nur memanggil kami lagi. Waktu itu posisi bapak sedang sholat, suami jagain anakku. Aku, ibu sama adik mendekat. Ini saya cuma mau bilang, sebenarnya mbak yang ini itu ada yang mengikuti, nunjuk adekku, kata Pak Nur. Seketika adekku langsung menjerit. Ih, syukurin, mungkin kuntilanak, ejekku dengan nada bercanda. Apa sih kak? Nakut-nakutin aja. Masa sih pak, beneran? Adekku mencoba meyakinkan. Apa iya pak? Tanya ibu juga penasaran. Tapi nanti kalau saya ceritakan, jangan takut ya, kata Pak Nur. Mungkin takut kalau adekku jadi parno. Sebenarnya ada 2 yang suka sama sampean mbak. Yang kiri nenek-nenek, yang sebelah kanan itu ular. Menjeritlah adekku mendengar hal itu. Lah itu kenapa pak? Kok ngikut anak saya? Ya suka sama mbaknya, tapi kalau tidak segera diusir nanti bisa fatal. Fatal gimana pak? Cepat dibuang, takut saya, gerutu adekku. Ya nak, kelamaan nanti sampean susah untuk mencari jodoh. Ular itu efeknya menjauhkan jodoh. Kalau nenek ini ya pokoknya intinya nggak bagus, jawab Pak Nur seperti enggan menceritakan. Mungkin memang sangat buruk efeknya. Tidak lama ibu meminta Pak Nur menetralisir tubuh adekku, membuang apa yang berdampak negatif. Pak Nur berkata, apa yang menempel pada adekku membuatnya menjadi malas berinteraksi dengan yang lain dan memilih menyendiri di kamar. Dan itu memang benar, adekku tidak suka bersosialisasi, bahkan dengan keluarga sendiri. Denganku, kakaknya, dan orang tua pun tidak suka bercengkrama atau sekedar mengobrol. Dia lebih suka menyendiri di kamar dengan dunianya, entah apa yang dilakukan. Setelah selesai, tiba-tiba adekku bercerita. Tadi malam aku gak bisa tidur, dengar seperti ada binatang yang berjalan di tembok. Waktu aku senteri pakai HP, tapi tidak ada apa-apa. Itu salah satu penghuni sumur, berjalan merayap di dinding dengan cakar. Kalau saya mau datang, biasanya mereka sudah merasa saya mau datang, jadi memberi tanda. Adikku yang mendengar itu bergidik ngeri. Semalaman dia tidur dengan makhluk itu yang sedang mencakar-cakar tembok. Aku mendengar itu, ya sedikit takut dan bersyukur. Takut anakku ikut diganggu, dan bersyukur tidak diganggu. Tapi semua itu ternyata hanya angan-angan saja. Malam itu Pak Nur pamit pulang. Kami istirahat tidur dengan perasaan takut. Takut mengingat apa yang dialami dan diceritakan Pak Nur tadi. Tapi juga lega, merasa semua sudah berakhir. Tapi 2 hari setelah Pak Nur berkunjung ke rumah, Bapak kambuh lagi sakitnya. Kami sekeluarga sepakat kali ini membawa Bapak periksa ke rumah sakit. Walaupun awalnya sudah periksa ke dokter 2 kali dan kata dokter gejala radang tenggorokan, tapi tidak kunjung sembuh. Non medis pun sudah diusahakan. Akhirnya Bapak aku suruh periksa ke dokter THT. Sore itu Bapak berangkat ke rumah sakit swasta di kotaku dengan suamiku. Tapi tiba-tiba suami telepon. Katanya dokter THT di sana tidak berani mengambil tindakan karena termasuk penyakit membahayakan, dan Bapak dirujuk ke rumah sakit umum daerah yang peralatannya lebih lengkap. Setelah dicek lab, kata dokter Bapak kena penyakit tetanus. Ya, tetanus. Aneh kan? Nginjek paku karatan atau besi karatan juga enggak kegores, juga enggak. Tetanus dari mana coba? Itu yang aku dan keluarga pikir. Tapi ya sudahlah. Kami orang awam mungkin memang tidak tahu menahu soal penyakit. Jadilah Bapak malam itu diopnam. Tapi anehnya saat di rumah sakit Bapak terlihat sehat. Ngeluh leher sakit enggak, makan juga lahap. Bisa nelen makanan dan minuman. Padahal waktu di rumah buat nelen air minum saja sakitnya minta ampun. Beberapa hari berlalu, kondisi Bapak mulai membaik.
Malam itu ibu, adik, dan suami sedang di rumah sakit. Aku di rumah sendiri dengan anakku yang waktu itu masih berumur 6 bulan. Suami ke rumah sakit ngantar sesuatu. Malam itu selepas maghrib, aku dan anakku, sebut saja Gara, di depan TV. Aku menyuapinya makan malam. Saat itu aku merasa biasa saja, tidak takut atau berpikir aneh-aneh. Selesai menyuapi dan mau memberi susu. Posisinya waktu itu Gara aku pangku sambil duduk. Kepala berada di tangan kiri dan aku sedang menyusui. Selesai menyusu, Gara melihat TV, masih dalam posisi tadi. Lalu dia melihat ke pojok ruangan beberapa detik. Tiba-tiba Gara menyembunyikan mukanya di ketiakku. "Ada apa, Nak?" tanyaku sedikit gemas, karena baru kali ini Gara seperti itu. Gara melihatku tersenyum, tapi tiba-tiba diam dan melihat kembali ke pojokan ruangan. Dia menyembunyikan lagi mukanya beberapa saat melihatku, melirik ke pojokan lagi dan bersembunyi lagi. "Ada apa, Nak? Di sana ada apa?" Dan seketika dadaku berdegup kencang, rasa takut menyeruak. Anakku yang tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ada apa? Apa yang dia lihat yang aku tidak lihat? Sampai-sampai Gara takut dan bersembunyi, tidak berani melihat. Kulihat sekeliling ruangan, entah kenapa suasananya sangat berbeda. Atau mungkin karena aku yang sedang ketakutan. Entah pandanganku mulai kabur atau memang mereka mulai mengerumuniku. Entahlah, rasanya penglihatanku sedikit buram. Aku langsung bangkit dan beralih ke luar rumah, mengambil kunci dan mencoba menutup pintu. Dadaku serasa mau meledak, sangat ketakutan. Bukan padaku tapi pada anakku. Berani-beraninya mereka menampakkan diri pada anakku sampai dia takut. Aku masih mencoba mengunci pintu tapi tidak bisa. Mungkin karena terlalu panik. Lalu aku mendengar suara adzan Isya. Aku mencoba menenangkan diri karena masih sore pikirku, jadi tidak akan ada apa-apa. Dan dirasa sedikit tenang, aku mencoba mengunci pintu dan langsung pergi ke rumah Bude yang letaknya di belakang rumah. Berjalan sedikit berlari menyusuri jalan yang sedikit remang. Saat sudah sampai, aku menceritakan apa yang terjadi pada Bude. Bude memintaku untuk sementara tidur di sana atau menunggu suamiku pulang. Jam 10 lewat suamiku pulang. Aku bercerita semuanya dan suamiku mencoba menenangkanku. Kami kembali ke rumah dan tidur. Tapi karena aku masih ketakutan, jadi semua lampu rumah aku nyalakan, tidak ada yang aku matikan. Aku tidur dengan perasaan cemas. Entah jam berapa aku terbangun. Aku mengintip di balik gorden jendela, samping kamar dapur. Gelap, padahal sebelum tidur aku menyalakan semua lampu. Kulihat suamiku masih terjaga. Kutanya apakah dia yang mematikan lampu, tapi dia jawab tidak. Lalu apakah lampu mati sendiri? Aku menghiraukannya. Pagi setelah subuh kami bangun, dan anehnya saat kami bangun, lampu dapur sudah menyala. Entahlah, setidaknya mereka tidak mengganggu anakku. Beberapa setelahnya bapak sudah pulang dari rumah sakit karena kondisi bapak yang sangat baik. 2 hari setelahnya aku dan suami pamit pulang ke rumah suami. Karena sudah 1 bulan lebih di rumah ibu, sebenarnya tidak tega aku pulang karena bapak belum sembuh total. Sampai di rumah ibu masih mengabari kondisi di sana. Katanya bapak di rumah masih sering kumat sakitnya. Padahal waktu di rumah sakit hampir 1 minggu, bapak tidak pernah mengeluh sakit. Tapi saat di rumah sakitnya kambuh lagi. Akhirnya ibu kembali ke orang pintar pertama untuk membuat pagar gaib lagi. Dan ibu mencoba membawa bapak ke dokter syaraf. Setelah diberi resep, alhamdulillah sakitnya juga tidak kambuh. Entah karena pagar gaib atau memang bapak sakit syaraf dan sudah sembuh. Yang pasti mereka penduduk kampung gaib di rumahku kembali lagi. Ibu dan bapak kembali bekerja ke Bali dan adikku tidur di rumah Bude lagi dan rumah kembali kosong. Pernah suatu hari adikku bercerita saat pulang kerja dan mau pulang ke rumah mengambil baju ganti lewat pintu dapur. Pintunya sedikit rusak. Jadi kalau mau membuka harus sedikit diangkat ke atas. Pintu yang tadi pagi dikunci sudah terbuka. Bisa bayangkan, apakah angin yang membukanya sambil diangkat tentunya. Masih banyak lagi sebenarnya ceritanya, tapi nanti nggak bisa habis. Ceritanya cuma itu-itu saja yang menurutku cuma keisengan semata. Mereka yang katanya Pak Nur sudah dipindah ke Laut Selatan, ternyata kembali lagi. Kata teman ibuku yang punya kemampuan menerawang. Beliau berpesan kalau rumah ingin bersih, saat sudah dipindah penghuninya, rumah jangan sampai kosong lagi. Kalau kosong, mereka akan datang lagi.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.